Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini kita lanjut membahas novel Komodo Suga Noneka sebelumnya, Top Part 29. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di sini kita lanjutkan sudut pandang Yana sebelumnya guys. Dimana saat itu partai Julius jatuh, Hakin, Jeskan, Yana, dan Hairin masih bertarung melawan Agnar. Sedangkan Julius sendiri berusaha menahan Queen Taratek sendirian dan menyuruh pasukan manusia untuk melarikan diri dari wilayah itu. Namun pasukan iblis juga masih banyak di benteng itu, jadi peperangan itu sudah berubah menjadi kekacauan yang sangat besar semenjak Queen Taratek muncul. Karena dia menyerang siapapun yang ada di sekitarnya, tidak peduli itu manusia ataupun iblis. Dan jika pasukan iblis mundur dari benteng itu sebelum ada perintah dari komandan mereka, juga sama aja mereka akan dibunuh oleh Ariel. Jadi tidak ada pilihan lain selain berjuang sekuat tenaga dan berharap bisa selamat dari medan peperangan yang sudah sangat kacau. Pada saat Queen Taratek muncul, Yana sempat mendengar Agnar mengatakan kalau ternyata aku sudah tidak dibutuhkan. Jadi Yana yang penasaran menanyakan itu. Lalu Agnar menjelaskan kalau tugasku di perang ini adalah membunuh parti pahlawan, jadi munculnya Queen Taratek menandakan kalau Raja Iblis sudah membuangku. Dan monster itu akan melenyapkan kita semua. Padahal kalau Agnar tahu, si Rory lumayan peduli dengannya, dan si Rory datang ke benteng itu juga untuk menjemput Agnar. Cuma sayangnya ada hal lain yang membuat si Rory tidak jadi melakukannya. Saat itu Yana yang tidak mengerti dengan pemikiran Agnar menanyakan kenapa kau masih berjuang padahal Raja Iblis sudah membuangmu. Agnar bilang dirinya berjuang demi ras iblis, mau Ariel membuangnya atau apapun, Agnar tidak peduli. Jadi dulu saat si Rory menemui Agnar pertama kali, Agnar saat itu sudah siap dengan kemungkinan apapun. Dirinya siap dibuang ataupun dibunuh kapanpun jika itu diperlukan. Bahkan jika saat itu si Rory menyuruhnya untuk mati, maka Agnar akan melakukannya. Jadi semenjak saat itu Agnar sudah menyerahkan seluruh hidupnya. Maka dari itu di perang ini Agnar juga akan menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh Ariel. Walaupun setelah merasakan kekuatan partai Julius, belum tentu Agnar sanggup melakukannya. Jadi saat itu Agnar juga sudah menerima luka yang cukup parah akibat ledakan dahsyat dari sihir gelap miliknya sendiri sebelumnya. Dan matanya juga sudah terluka akibat semburan asap yang keluar dari armor Hawkins. Sedangkan di partai Julius, Hakin dan Jeskan lah yang mendapat luka paling parah. Tapi mereka tetap berjuang dengan tubuh yang sudah tidak karuan. Kalau untuk Yana dan Hairin sih kelihatannya masih dalam kondisi yang baik. Cuma tetap saja energi dan stamina mereka semua sudah terkuras sangat banyak. Begitupun dengan Agnar. Dulu kan Ariel sempat menjelaskan kalau Agnar mempunyai gelar kemarahan yang lebih rendah dari gelar Wrath. Nah, sepertinya di sini Agnar sudah mulai mengaktifkan itu karena beberapa kali dia mengeluarkan raungan seperti Wrath, dan Yana juga melihat kalau ada aura gelap yang menyelimuti tubuh Agnar. Setelah memulihkan diri satu sama lain, Agnar langsung berlari menyerang Jeskan dan Hawkins yang saat itu sudah sangat terluka. Jadi Hairin yang melihatnya berusaha mengejar Agnar, tapi tetap saja Hairin tidak sanggup mengimbangi kecepatannya. Lalu Yana berusaha menyerang Agnar dari belakang menggunakan Light Magic, namun lagi-lagi Agnar bisa menghindarinya. Walaupun dia tidak melihat serangan itu dan itu selalu terjadi. Yana berpikir bagaimana bisa Agnar selalu menghindari serangan yang bahkan dia tidak melihatnya. Terpaksa di sini Hairin melemparkan perisai besarnya walaupun itu juga bisa dihindari oleh Agnar. Namun dari depan Hawkins berhasil menancapkan satu pedang kecil di kaki Agnar. Tapi tubuh Hawkins juga menerima tusukan yang sangat dalam dari Agnar dan dia terlempar dengan tubuh yang berlumuran darah. Setelah itu, Hairin dengan cepat berhasil menahan tubuh Agnar, diikuti oleh Jeskan yang menyerang Agnar menggunakan pedang sihir apinya yang sangat kuat, dan mungkin itu adalah serangan terakhir yang bisa Jeskan lakukan. Karena setelah itu dia langsung tumbang di samping Hawkins dengan senyum puasnya karena berhasil melukai Agnar dengan telak. Bahkan pedang Jeskan masih menancap di tubuh Agnar, sedangkan Agnar sendiri sudah sempoyongan, dan tentu Hairin tidak menyanyiakan kesempatan itu. Jadi mereka berdua saling menyerang sekuat tenaga satu sama lain, sampai akhirnya Hairin berhasil meneruskan tebasan pedang yang sebelumnya menancap di tubuh Agnar. Walaupun Hairin sendiri juga berhasil dihempaskan oleh Agnar. Jadi saat tadi Hawkins menancapkan satu pedang kecil di kaki Agnar, itu memberikan luka langsung ke tubuh Agnar sekaligus memperlambat gerakannya. Makanya Hairin jadi bisa mengimbangi kecepatannya, dan Agnar sendiri tidak sanggup menghindari tebasan Jeskan.
Itu adalah pedang sihir yang dilengkapi dengan atribut Paralyze dan Lightning, dan Hawkins mendapatkan pedang itu dari Julius, yang dulu Julius dapatkan dari kakek Ronan. Jadi itu adalah satu pedang sihir ciptaan Wrath yang mempunyai efek sihir yang sangat kuat. Pedang sihir ciptaan Wrath selama diperbudak oleh Berimus itu sering menjadi faktor penting dalam pertarungan, guys. Misalnya seperti petualang bernama Goto juga bisa mencapai rank tinggi karena mempunyai pedang petir milik Wrath, dan banyak lagi kasusnya di Kekaisaran. Karena selama diperbudak oleh Berimus, Wrath dipaksa untuk menciptakan pedang sihir yang sangat banyak dengan jenis yang berbeda. Saat itu Yana melihat Agnar yang sudah hampir tidak bisa lagi mempertahankan kesadarannya dan sudah sempoyongan dengan tubuh yang penuh luka. Tapi dia tetap berusaha untuk tidak terjatuh. Benar-benar pria yang sangat luar biasa dan tidak pernah menyerah sedikit pun. Tak lama kemudian Hairin mendekati Agnar yang sudah tidak bergerak, dan Hairin bilang kalau Agnar sudah mati. Bahkan sampai mati pun dia tetap berdiri. Ya, itulah akhir dari Kolonel Rory yang sangat keren. Sedangkan di sisi lain Jeskan dan Hawkins saat itu masih sadar dan meringkuk di tanah. Tapi dengan luka separah itu mereka juga sudah tidak mungkin bisa diselamatkan, dan Yana sangat tahu itu. Walaupun Yana dengan panik bersikeras akan menyembuhkannya, namun mengingat di tempat lain Julius juga masih bertarung melawan Quintarattack sendirian, akhirnya Hairin memaksa Yana untuk pergi membantu Julius. Tentu mereka dengan terpaksa meninggalkan Jeskan dan Hawkins yang sudah tidak mungkin bisa diselamatkan. Saat itu Yana merasakan tubuhnya sangat dingin dan tidak sanggup menahan air matanya karena Jeskan dan Hawkins sudah seperti orang tua di party Julius. Dalam hati Yana berharap kalau semua kengerian ini hanyalah sebuah mimpi. Namun Yana harus tetap berlari mendekati Julius bersama Hairin. Kalau tidak, Julius juga akan bernasib sama seperti Jeskan dan Hawkins. Karena Yana berpikir bahkan seorang Julius juga tidak mungkin bisa mengalahkan monster yang sama kuatnya dengan monster Phoenix. Semakin membayangkannya, Yana semakin merasa takut, tapi tiba-tiba terlihat jauh di depannya Julius masih bertarung melawan Quintarattack, dan itu membuat Yana sedikit lega. Walaupun dia sudah penuh luka dan baju armornya juga sudah compang-camping. Waktu itu Yana melihat Julius yang terus menghindari serangan kaki Quintarattack, tapi tak lama kemudian dia terhempas oleh serangan itu, padahal itu cuma efek dari gelombang kecut yang dihasilkan oleh benturan kaki Quintarattack. Melihat itu, Hairin langsung berlari dan menyiapkan perisainya, walaupun itu juga nggak akan berarti apa-apa bagi serangan Quintarattack. Jadi di sini Hairin menyuruh Yana untuk memaksa Julius mundur, namun tentu saja Julius tidak mau melakukan itu, dan sebaliknya Julius memarahi mereka berdua kenapa malah mendekatinya. Waktu itu Yana tetap menyeret Julius menjauh dari Quintarattack, sedangkan Hairin akan mengulur waktu. Sempat beberapa saat mereka saling menyuruh mundur satu sama lain, namun pada akhirnya Julius tetap tidak mau melakukannya. Jadi terpaksa Yana juga akan ikut bertarung bersama Julius. Tak lama kemudian tiba-tiba ada angin kuat yang berhembus ke arah mereka, dan setelah itu Hairin sudah tidak terlihat. Dia seperti menghilang entah kemana, mungkin terlempar akibat benturan kaki Quintarattack, atau ada sesuatu lain yang menghilangkannya. Sepanjang pertarungan itu, Yana terus mengingat kenangannya bersama Julius dan yang lainnya karena dia merasa ini bukan lagi pertarungan, tapi pembantaian. Walaupun jika harus mati, Yana juga tidak akan menyesal selama nyawanya bisa berguna bagi Julius. Dan dari awal tugas Yana mendampingi sang pahlawan memang harus seperti itu. Saat itu Yana melihat kaki Quintarattack yang sudah ada di atas Julius dan tidak mungkin Julius bisa menghindarinya. Jadi Yana langsung menarik tangan Julius dan akhirnya tubuh Yana yang harus menerima injakan dari kaki Quintarattack yang sangat besar. Tentu tubuh Yana sampai hancur dan ikut masuk ke dalam tanah. Karena kaki Quintarattack kan sangat besar, guys. Namun di saat terakhirnya Yana berharap kalau Julius akan mengingat dirinya selamanya. Walaupun itu egois, dan Yana juga tahu kalau Julius tidak pernah menanggapi perasaannya, tapi Yana tidak menyesal sudah mencintai Julius. Tentu saat itu wajah Julius dipenuhi dengan keputusasaan. Namun sebelum kaki Quintarattack mengenainya, Yana tetap mengatakan pada Julius, tolong tetaplah hidup bahagia. Tapi itu juga kalau Julius bisa selamat. Oke, selanjutnya kita lihat dari sudut pandang Julius sendiri, guys. Kata Julius, kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Dan pertama kali Julius merasa kehilangan seseorang adalah saat ibunya meninggal. Padahal kondisinya sangat sehat, namun setelah dia melahirkan Sun, kondisi kesehatan ibunya mulai memburuk dan akhirnya dia meninggal. Waktu itu Julius sempat mendengar rumor mengenai Ratu Sejati yang terlibat dengan kematian ibunya. Tapi Julius tidak mau mempercayai hal itu, atau mungkin tepatnya Julius tidak ingin mengetahui kebenaran di balik kematian ibunya. Apakah dia meninggal gara-gara Sun lahir atau dibunuh oleh Ratu Sejati? Saat itu Julius tidak ingin membenci siapapun.
Justru Julius menyalahkan dirinya sendiri, misal jika dirinya lebih kuat saat itu, mungkin akan ada sesuatu yang berubah. Namun semakin tumbuh dewasa, Julius juga semakin belajar banyak hal mengenai kematian atau kehilangan seseorang yang sangat dia sayangi. Maka dari itu dia ingin membantu orang-orang untuk mengurangi penderitaan mereka selama Julius mampu melakukan itu. Tapi kalaupun sulit, dirinya akan tetap berusaha melakukannya. Selama ini Julius selalu mengingat pesan dari kakek Ronan, yaitu jangan sampai mati sebelum kakek Ronan mati. Namun Julius merasa dirinya akan mati muda. Walaupun dari dulu Julius sudah siap mati kapanpun dan paham resiko dari tugasnya sebagai seorang pahlawan. Tapi pada akhirnya di perang ini Julius terpaksa melanggar semua nasihat kakek Ronan. Dia memaksakan dirinya menghadapi monster yang sangat kuat dan menanggung semua itu sendirian. Namun saat itu orang-orang terdekat Julius yang sudah dia anggap sebagai keluarga mati satu persatu. Apalagi Yana baru saja mati di hadapan matanya sendiri. Tentu saat itu Julius sangat shock dan belum bisa memproses kejadian yang baru saja terjadi di depan matanya. Dia melihat kaki Quintaratek ada di depannya dan harusnya tubuh Yana ada di bawah sana. Tapi Julius yang masih linglung berpikir harus mengeluarkan tubuh Yana dari injakan Quintaratek dan harus menyelamatkannya. Waktu itu Rins yang muncul kembali entah dari mana langsung menarik Julius dan menyadarkannya. Dan tepat saat Quintaratek mengayunkan kakinya, Rins berhasil menundukkan kepala Julius agar tidak terkena serangan itu. Julius akhirnya kembali sadar dan melihat tubuh Harin yang penuh luka, bahkan satu lengan Harin sudah patah, sedangkan perisai kuatnya sudah bengkok. Namun tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu, jadi Harin langsung menarik Julius menjauh dan mengatakan Yana sudah mati. Dia mengorbankan nyawanya untukmu, jadi kau harus bisa bertahan hidup. Tak lama kemudian mereka berdua terlempar cukup jauh akibat gelombang kejut dari Quintaratek. Sama seperti sebelumnya, di sini Julius tetap tidak mau melarikan diri. Namun kali ini Julius berjuang untuk membalas kematian Yana. Dia mulai merasakan ada kebencian dalam dirinya dan Julius sudah tidak peduli lagi dengan hal itu. Julius bilang kali ini dirinya bertarung bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai Julius Zagan Analyte dan dengan tekad yang kuat dia akan membunuh Quintaratek. Akhirnya Julius tetap maju dan menggunakan manuver dimensi untuk mencari celah agar bisa melukai Quintaratek. Karena dari awal semua serangan Julius sama sekali tidak berefek apapun pada monster itu. Bahkan menggoresnya pun tidak. Saat itu Julius berniat menyerang bagian sendi kaki Quintaratek yang tidak terlindungi oleh cangkang kerasnya. Namun saat dia mendaratkan tebasan kuatnya, itu sama sekali tidak meninggalkan goresan apapun. Lama-kelamaan dia mulai putus asa karena tidak menemukan kelemahan sedikit pun dari Quintaratek dan harus menggunakan serangan sekuat apa untuk melukainya. Lalu di saat dirinya terus berpikir, tiba-tiba Lake Dragon Byaku bangun dan menawari Julius, apakah aku akan menggunakan kekuatan pedang pahlawan? Tentu dia sangat bimbang saat itu, karena jika Julius mau menggunakannya, maka sudah pasti dia bisa membunuh Quintaratek. Tapi setelahnya pedang itu sudah tidak bisa lagi digunakan, dan masih ada musuh yang lebih berbahaya dari Quintaratek itu sendiri, yaitu Raja Iblis. Selama merasakan peperangan itu, Julius akhirnya berniat menggunakan kekuatan pedang pahlawan untuk membunuh Raja Iblis. Jadi dia tidak akan menggunakannya pada Quintaratek. Julius hanya mengatakan pada Byaku, jika saatnya tiba, tolong pinjamkan kekuatan itu. Byaku pun mengerti apa yang dipikirkan oleh Julius, jadi dia menanyakan, lalu apa rencanamu untuk mengalahkan monster itu? Julius hanya menjawab, aku berencana untuk menang. Tapi jika aku kalah, aku akan minta maaf pada Yana di sisi lain. Jadi intinya mau kalah ataupun menang, Julius tidak akan menyesalinya. Saat itu dia terus menghindari serangan Quintaratek sambil terus mencari kelemahannya. Sampai akhirnya Julius menyadari Quintaratek yang berusaha memblokir serangan yang akan mengenai matanya. Padahal dari awal dia tidak pernah menghindari serangan apapun, yang berarti bagian mata Quintaratek bisa dilukai. Melihat itu akhirnya Julius punya harapan untuk menang. Walaupun Quintaratek semakin menambah kecepatannya dan Julius baru sadar kalau dari awal ternyata dia masih menahan diri. Tentu Julius bertanya-tanya kenapa. Tanpa sadar Julius sudah terlempar akibat benturan dari kaki Quintaratek dan saat itu dia sampai memuntahkan darah. Mulai dari sini, Julius hanya mengandalkan insting dan respon tubuhnya untuk menghindari serangan Quintaratek karena kecepatannya sudah tidak bisa lagi dihindari menggunakan kemampuan apapun. Lalu saat Julius masih terbaring di tanah, tiba-tiba Quintaratek sudah mengangkat satu kakinya dan Julius mulai melirik pedang pahlawan. Apakah aku harus menggunakannya kali ini? Tapi untung saja ada rentetan serangan sihir dari arah lain yang mengenai tubuh besar Quintaratek dan itu dilakukan oleh pasukan manusia yang sebelumnya disuruh untuk mundur oleh Julius. Ternyata mereka tidak mau meninggalkan sang pahlawan bertarung sendirian.
karena banyak dari mereka yang dulu sempat diselamatkan keluarganya oleh Julius, dan mereka ingin membalas kebaikan itu. Ya, terjadi momen yang cukup dramatis saat itu, sampai akhirnya pasukan manusia bersama Hyrule terus mengincar kaki Queen Taratek secara bersamaan. Sedangkan Julius menahan semburan Queen Taratek menggunakan pelindung suci walaupun dia harus melewati batasan kekuatannya sendiri. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka semua berhasil mematahkan satu kaki Queen Taratek dan tentu dia langsung terjatuh saat itu. Karena jumlah pasukan manusia saat itu memang cukup banyak dan mereka tidak ragu untuk menyerang secara bersamaan atau mengorbankan diri mereka hanya untuk menjatuhkan Queen Taratek. Melihat kesempatan itu, Julius langsung menggunakan manuver dimensi untuk melukai satu mata Queen Taratek dan itu berhasil menciptakan lubang di matanya. Tidak berhenti sampai situ, Julius menancapkan satu pedang kecil di mata Queen Taratek lalu mendorong pedang itu jauh ke dalam matanya. Jadi tak lama kemudian tercipta ledakan yang sangat dahsyat di dalam kepala Queen Taratek dan itu berhasil membunuhnya. Lagi-lagi salah satu pedang ciptaan berat menjadi faktor penting dalam pertarungan, guys. Ya, tentu saat itu mereka semua berteriak bahagia dan saat Julius sudah sendiri bersama Hyrule, dia juga menangis bahagia karena berhasil membalas kematian Yana. Setelah itu mereka menghampiri mayat Yana, namun Hyrule berusaha menutupinya dan meminta Julius untuk jangan melihatnya karena mungkin tubuh Yana sudah hancur tidak karuan. Tapi Julius tetap melihatnya sambil terus menangis. Tak lama setelah itu, ada satu iblis dengan tubuh yang sudah penuh luka berusaha menyerang Julius dan Hyrule. Dan ternyata dia adalah Blue yang masih hidup, walaupun udah kelihatan sekarat, mungkin dia memaksakan dirinya untuk kembali sadar. Lalu dengan tatapan pahit, Blue hanya mengatakan kalau Julius tidak mungkin bisa mengalahkan Raja Iblis. Dan akhirnya dengan sekali tebasan, Julius berhasil membunuhnya. Kali ini Blue benar-benar mati, guys. Mungkin sebelumnya saat sedang berbicara dengan Balto, Blue terkena serangan yang membuatnya pingsan atau sekarat. Lalu setelah itu, dari arah depan tiba-tiba ada satu garis putih yang muncul entah dari mana. Dan seketika Julius merasakan ketakutan yang sangat luar biasa, sekaligus mengingat semua perkataan kakek Ronan. Entah bagaimana Julius juga mengingat monster Nightmare dan merasakan hal yang sama saat melihat gadis putih itu. Dan setelah dia membuka matanya, dengan sekejap Julius sudah lenyap, hanya meninggalkan sal putih yang dari dulu selalu Julius pakai. Chidori juga membawa sal itu ke ruangan Ariel karena ternyata sal kesayangan Julius yang selalu dia pakai dari kecil terbuat dari benang laba-laba khusus. Ya, itulah akhir dari sosok Julius yang cukup keren. Lalu kita lihat dari sudut pandang Chidori sendiri, guys. Saat itu di ruang komando, Ariel bersama Dewa Gudia juga menyaksikan semuanya. Dan Dewa Gudia hanya mengatakan, aku tidak punya hak untuk mengeluh mengenai semua ini. Lalu dia langsung pergi dari ruangan itu. Sedangkan Balto sedang menyendiri akibat kematian adiknya. Menurut Chidori, pertempuran kali ini gagal total. Komandan yang mati di perang kali ini adalah Hue, Blue, dan Agnar. Dan Chidori sendiri merasa sangat kehilangan dengan kematian Agnar karena dia sangat bisa diandalkan dan sangat cakap dalam hal apapun. Walaupun Blue dari dulu selalu menyebalkan, tapi Chidori juga tidak membencinya. Di sini Ariel yang penasaran menanyakan pada Chidori kenapa tidak menolong Blue dan Agnar. Dan Chidori hanya menjawab, prinsip. Kata Chidori, pada prinsipnya Blue dan Agnar bertarung menggunakan nyawa mereka dan siap mati di pertarungan itu. Jadi kurang tepat kalau harus menghentikan pertarungan mereka masing-masing. Walaupun kalau Chidori mau, ya bisa dengan mudah menyelamatkan mereka. Tapi saat akan melakukan itu, sebenarnya Chidori teringat dengan momen Alaba dan melihat tekad kuat Alaba ada dalam diri Blue dan Agnar saat mereka sedang bertarung. Jadi secara tidak langsung, Chidori menghormati tekad Blue dan Agnar dan tidak ingin menodai kehormatan mereka. Sepertinya setelah beberapa tahun, Chidori juga sudah berkembang dan belajar mengenai hal-hal seperti itu. Kalau dia yang dulu tentu tidak peduli dengan hal-hal seperti prinsip, tekad, dan kehormatan, malah bagi Chidori yang dulu itu tidak masuk akal. Ariel juga mengatakan dirinya tidak menduga kalau Julius akan sanggup mengalahkan Queen Taratek palsu. Tujuan Queen Taratek melawan Julius itu agar Julius terpaksa menggunakan pedang pahlawan, tapi ternyata sampai akhir pun dia tidak menggunakannya. Karena ia mengingat pedang itu diciptakan oleh Di dan Chidori tidak tahu sebesar apa kekuatannya. Tapi kalau Di yang menciptakan, pasti kekuatannya tidak masuk akal. Dan untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan, Chidori merencanakan hal seperti itu. Tentu pedang pahlawan juga menyimpan energi yang sangat besar dan jika seandainya Julius menggunakannya, maka Chidori akan mengembalikan energi itu pada sistem. Walaupun Queen Taratek yang dikalahkan Julius sebelumnya itu cuma salah satu klon ciptaan Chidori yang sengaja menirukan Queen Taratek Ariel atau yang asli.
Dan di waktu ini Shirori sudah bisa menciptakan banyak klon mengerikan seperti itu. Walaupun kekuatan mereka jauh di bawah Quinter Attack yang asli. Itu adalah kegagalan yang pertama, dan kegagalan yang kedua, Shirori tidak berhasil menghilangkan gelar pahlawan dari sistem karena Dewi Sariel ikut campur mengenai itu dan memindahkan gelar pahlawan pada Sun. Walaupun belum diceritakan di volume ini, tapi harusnya di sini sih Shirori udah menyiksa Sariel habis-habisan tanpa sepengetahuan Ariel dan Gudie. Tapi di sini Shirori mengatakan berikutnya tidak mungkin ada lagi pahlawan seperti dia. Dan Ariel juga setuju dengan hal itu. Lalu Ariel bertanya, apakah kau sangat mengagumi pahlawan itu? Lalu Shirori menjawab, tentu saja bukan seperti itu, oke? Dalam hati sosok Julius emang mengesankan bagi Shirori. Karena kan selama ini Shirori terus mengawasi party Julius, dan itu dari usia Julius 12 tahun, berarti hampir 9 tahun Shirori terus mengawasinya. Shirori hanya merasa tidak akan ada lagi pahlawan seperti Julius, dan memang kenyataannya seperti itu. Di sini mereka berdua membicarakan hal ini karena sudah tahu kalau gelar pahlawan dipindahkan pada Sun. Dan tentu dia tidak akan bisa menjadi seperti kakaknya. Ariel dan Shirori aja setuju dengan hal itu. Dan karena mereka ingin melihat Sun putus asa, jadi Ariel akan mengirimkan sal putih itu padanya agar tahu kalau kakak yang sangat dia kagumi sudah lenyap. Tapi Ariel juga memberikan perlindungan ilahi pada sal itu, dan gue belum ngerti tujuannya untuk apa, guys. Karena di sini Ariel dan Shirori sangat meremehkan Sun sebagai pahlawan. Padahal ya selalu ada sang author di balik sosok Sun yang cuma teriak-teriak nggak jelas. Lalu selanjutnya kita masuk ke epilog di volume 12 ini yang intinya mencatat sejarah mengenai perang besar kali ini. Yaitu perang besar sudah berakhir dan kemenangan ada di pihak iblis. Banyak benteng manusia jatuh ke tangan para iblis dan harapan terbesar umat manusia akhirnya lenyap dalam perang besar itu, yaitu sang pahlawan Julius Zagan Analyte. Namun banyak catatan yang tidak akurat mengenai bagaimana kematian sang pahlawan. Walaupun ada satu catatan pribadi milik salah satu prajurit yang katanya menyaksikan langsung kematian Julius. Tapi terlepas dari semua itu, ada banyak catatan mengenai perjalanan dan prestasi sang pahlawan selama hidupnya, dan itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa walaupun dia mati di usia muda. Ya, seperti itulah akhir dari volume 12 ini guys, sekaligus mengakhiri perjalanan Julius yang bagi gue sendiri cukup keren. Jadi kedepannya kita udah masuk ke volume 13-nya. Oke, waktunya Saveria. Ada dari Nganu, bang tambahin durasinya kalau bisa. Lagi enak-enak dengerin suara abang tiba-tiba udah habis. Sebenarnya saat gue bikin skrip pembahasannya tuh kadang cuma kira-kira aja mengenai durasinya guys. Tapi kalau dirasa itu lebih dari 30 menitan ya kadang gue bakal bahas di part selanjutnya. Soalnya pas recordnya tuh kalau kelamaan suara gue sering habis sebelum kelar. Ya nggak tahu nanti ke depannya, tapi thank you bro. Lalu dari Harutasa, semangat bikin kontennya bang. Shirori wangi, lanjut ke mode Suga. Oke makasih bro, Shirori emang wangi banget, mungkin. Dan ada dari TJ, semangat terus min buat kontennya, terkhusus ke mode Suga Nanika. Iya sama-sama, thank you bro. Lalu dari Mayfiru The Seven, min semangat buat konten Kumode Suga Nanika. Saya jadi nggak capek-capek buat baca novelnya. Ya kalau kalian pengen lebih detailnya sih lebih baik baca sendiri guys. Tapi makasih bro, dan semangat juga. Oke itu semua dari Saveria, makasih yang udah donasi. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.